Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar tentang analisis aliran bahan. Melanjutkan minggu yang lalu. Minggu yang lalu sudah belajar analisis aliran bahan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan metode from to chart. Untuk minggu ini kita belajar tentang analisis aliran bahan menggunakan metode kualitatif yang disebut dengan ARC atau Activity Relationship Chart. Nah, Activity Relationship Chart ini merupakan metode untuk mengatur departemen-departemen atau fasilitas-fasilitas produksi berdasarkan kepada unsur kedekatan hubungan antara satu fasilitas dengan fasilitas yang lain. Berarti dalam metode ARC ini sifatnya lebih subjektif karena mengatur antar departemennya berdasarkan pada tingkat kebutuhan kedekatan departemen-departemen tersebut. Nah, dikatakan subjektif berarti menggunakan metode yang disebut sebagai wawancara, interview atau survei, observasi yang dilakukan kepada karyawan dan manajemen departemen yang berwenang. Metode ARC dicetuskan oleh Richard Mutter tahun 73. Secara definitif, ARC adalah suatu cara atau teknik yang sederhana di dalam merencanakan tata letak fasilitas atau departemen berdasarkan derajat hubungan aktivitas. Artinya, dalam metode ini nanti suatu departemen harus didekatkan dengan departemen yang lain itu berdasarkan pada unsur subjektif. Misalnya unsur kedekatan tentang fungsi-fungsi yang harus dilakukan bersama-sama. Misalnya departemen A harus dekat dengan departemen B karena alasan tertentu. Departemen A harus dekat dengan departemen C karena alasan tertentu. Nah, kedekatan antar departemen dan alasannya inilah yang dilakukan dengan cara subjektif melalui metode wawancara interview maupun observasi dengan karyawan dan pihak manajemen departemen yang terkait. Nah, apa bedanya antara ARC dan from to chart? Kalau ARC itu berdasarkan kedekatan. Minggu yang lalu kita belajar from to chart, itu mendekatkan antara departemen A dengan B, departemen A dengan C, dan seterusnya. Dasarnya adalah dari jumlah volume handling atau jumlah volume produksi yang dibawa dari satu departemen ke departemen yang lain, sehingga volume produksi yang menyebabkan adanya backward itu dirubah. Demikian juga volume produksi yang harus dibawa ke departemen yang jaraknya cukup jauh, maka didekatkan. Sedangkan metode ARC itu tidak menimbang berat atau volume handling dan juga jarak perpindahan. Yang dilakukan dalam ARC adalah membuat definisi kedekatan berdasarkan kepada derajat hubungan aktivitas antar departemen itu. Maka metode ARC menggunakan kode-kode, baik kode huruf maupun kode angka. Kode huruf yang digunakan adalah A, E, I, O, U, X. Sedangkan kode angka yang merupakan kode alasan kenapa departemen didekatkan itu diberi simbol angka dari 1 sampai dengan angka kesekian. Angka 1 sampai dengan angka kesekian itu mewakili alasan-alasan yang ditetapkan oleh perusahaan dari hasil brainstorming, diskusi, observasi, interview, wawancara, dan seterusnya tadi tentang kenapa satu departemen harus didekatkan dengan departemen yang lain. Nah, matriks ARC atau Activity Relationship Chart ini, matriksnya bentuknya seperti pensil terbalik atau pensil horizontal, atau kalau kita ingat metode GFD ini seperti metode dalam GFD. Jadi dalam matriks ini sebagai contoh ada 3 baris yang mewakili departemen atau fasilitas yang akan ditata, sedangkan kotak-kotak yang ada di samping kanan ini adalah kotak hubungan antar departemen yang disimbolkan dalam garis. Saya ambil contoh, baris pertama dengan baris kedua hubungannya berarti baris pertama saya tarik ke kanan lalu ke bawah, baris kedua saya tarik ke kanan ke atas.
sehingga hubungan antara baris pertama dan kedua ada pada kotak yang atas ini. Demikian juga hubungan antara baris pertama dengan ketiga, berarti baris pertama saya tarik ke kanan, kemudian dia arahnya ke bawah, sedangkan baris yang ketiga saya tarik ke kanan, arahnya ke atas. Sehingga hubungan antara baris pertama dan ketiga adalah di kotak yang paling ujung ini. Nah, di dalam gambar, di setiap kotak ada terpisah dua segitiga, segitiga yang atas dan segitiga yang bawah. Dalam ARC, segitiga yang atas itu menunjukkan derajat hubungan, sedangkan segitiga yang bawah adalah tempat untuk kita menuliskan atau memasukkan alasan penetapan derajat hubungan. Nah, derajat hubungan punya aturan tersendiri. A, E, I, O, U, X. Derajat hubungan A itu jika satu departemen mutlak perlu didekatkan dengan departemen yang lain. E, jika satu departemen sangat penting untuk didekatkan dengan departemen lain. I, itu pengertiannya jika satu departemen atau suatu departemen penting untuk didekatkan dengan departemen yang lain. O, suatu departemen cukup atau biasa untuk didekatkan dengan departemen lain. U, suatu departemen tidak penting untuk didekatkan. Dan X, jika antar departemen yang dimaksud tidak dikehendaki untuk berdekatan. Maka A, E, I, O, U, X ini sifatnya adalah mutlak untuk harus dipahami, diingat supaya nanti mudah dalam mengisi derajat hubungan. Nah, sedangkan alasan penetapan derajat hubungan itu didapatkan juga dari interview, wawancara, observasi dengan karyawan maupun dengan pihak manajemen terkait. Sama halnya seperti kita menentukan derajat hubungan ini. Nah, beberapa alasan penetapan derajat hubungan bisa macam-macam, tergantung dari pabriknya, manufakturnya, softwarenya, perusahaannya. Contoh saja yang ada di materi ini adalah contoh alasan kenapa suatu departemen harus didekatkan dengan departemen lain, misalnya karena unsur kebisingan, debu, getaran, dan bau. Artinya, mesin-mesin atau departemen-departemen yang mengandung mesin-mesin yang menimbulkan kebisingan, debu, getaran, dan bau itu perlu didekatkan atau justru dijauhkan. Penggunaan mesin atau peralatan, data informasi, dan material handling equipment bersama-sama. Artinya, departemen-departemen yang menggunakan mesin yang sama, data informasi yang sama, dan material handling equipment yang sama itu didekatkan. Atau juga kemudian aktivitas supervisi. Berarti ada beberapa departemen yang diawasi oleh supervisor yang sama. Makanya terus supaya supervisornya tidak terlalu jauh geraknya, tidak terlalu banyak backtracking dan seterusnya, maka departemen-departemen di dalam supervisi itu didekatkan. Demikian juga ada alasan kerjasama yang erat kaitannya dari operator masing-masing departemen. Nah, ada banyak alasan yang hal ini tentu sifatnya adalah tergantung pada perusahaan masing-masing. Nah, metode ARC itu menggambarkannya ada dua cara. Nanti menggunakan diagram blok atau menggunakan kode garis. Kalau kode garis itu berarti menggambarkan layoutnya menggunakan kode-kode garis yang jumlahnya tertentu serta mengandung warna yang berbeda. Nilai derajat kedekatan A tadi definisinya adalah mutlak perlu didekatkan. Ya, mutlak perlu didekatkan. Maka menggambarkannya nanti menggunakan kode garis jumlahnya 4 yang warnanya merah. Sedangkan nilai kedekatannya E sangat penting untuk didekatkan. Ini sangat penting untuk didekatkan. Kode garisnya adalah orange dan jumlahnya 3. Sedangkan untuk nilai kedekatan, derajat kedekatannya I penting untuk didekatkan. Kode garisnya 2, warnanya hijau. Sedangkan yang O itu deskripsinya cukup atau biasa untuk didekatkan. Kode garisnya biru, jumlahnya 1. U tidak penting untuk didekatkan, tidak perlu ada kode garis, maka tidak ada kode warna. Sedangkan X tidak dikehendaki ada kode kedekatan,
maka kode garisnya menggunakan kode garis seperti tahanan yang berwarna coklat. Langkah-langkah menggunakan ARC ada 4 langkah. Yang pertama adalah identifikasi semua fasilitas kerja atau departemen yang akan diatur tata letaknya. Jadi kita perlu mengidentifikasi semua fasilitas yang dibutuhkan, termasuk juga perkantoran, termasuk juga divisi, misalnya saja musola, kantin, parkir, kemudian pos satpam, lalu ruang ganti, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya metode ini tidak hanya dipakai untuk shop floor saja, tapi untuk semua divisi yang sekiranya dibutuhkan. Artinya divisi administrasi dan divisi produksi, gitu ya. Kemudian yang kedua, lakukan interview, wawancara atau survei kepada karyawan setiap departemen dan manajemen yang berwenang untuk mendapatkan kriteria hubungan antar departemen berdasarkan derajat kedekatan beserta alasannya. Lakukan revisi jika perlu dan gambarkan dalam peta hubungan aktivitas. Jadi dalam langkah kedua ini kita melakukan semacam brainstorming dengan para karyawan atau juga dengan manajemen yang berwenang. Jadi karyawan dan manajemen yang berwenang untuk semua fasilitas yang sudah kita identifikasikan di nomor 1 itu untuk mendapatkan 2 data, yaitu data kriteria hubungan antar departemen berdasarkan derajat kedekatan, berarti yang A, E, I, O, U, X tadi, beserta data alasan kenapa harus didekatkan departemen-departemen yang dimaksud tadi. Yang dimaksud di mana? Di nomor 1. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat worksheet activity relationship diagram atau membuat worksheet ARD. Nah, baru setelah membuat worksheet, langkah yang keempat adalah membuat activity relationship diagram atau orang biasanya juga sering mengatakan area relationship diagram. Nah, menggunakan 2 cara, menggunakan denah blok atau menggunakan denah garis. Kalau denah blok disebut sebagai activity template block diagram, tapi kalau denah garis disebut sebagai ARD garis. Untuk berikutnya, mari kita simak contoh aplikasi penggunaan ARC berikut ini. Ada contoh, misalnya saja ada 8 departemen yang akan diatur tata letaknya. Ada departemen 1 sampai 8. Departemen 1 adalah ruang penerimaan dan pengiriman. Departemen 2 adalah ruang penyimpanan material. Departemen 3 ruang penyimpanan alat dan perkakas. Departemen 4 ruang maintenance. Departemen 5 ruang produksi yang berisi ruang fabrikasi dan perakitan. Departemen 6 ruang ganti pakaian. Departemen 7 kantin. Departemen 8 kantor administrasi. Nah, ini yang saya maksud bahwa tata letak fasilitas itu tidak hanya berbicara tentang shop floor, tapi semua fasilitas termasuk yang fasilitas non produksi. Jadi ini masih dalam lingkup departemen-departemen besar, termasuk berarti di dalamnya kalau mau dimasukkan kantin, ruang ganti, musola, lalu pos satpam dan seterusnya itu bisa dimasukkan dalam ARC. Sedangkan front to chat itu memang dominannya pada penataan shop floor. Berikutnya, setelah mengidentifikasikan semua fasilitas kerja atau departemen yang akan diatur tata letaknya, langkah kedua menentukan kriteria hubungan antar departemen berdasarkan derajat kedekatan dan alasannya.